Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 5, tema 5 subtema 3. Hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran 5 dan 6 dengan muatan Bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, yang pertama, menjelaskan faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kedua, menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi. Dan yang terakhir, menjelaskan makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, dapat kita lihat di layar ada 3 gambar. Nah, itu menceritakan kejadian alam yang membuat keseimbangan ekosistem itu terganggu. Nah, tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Kita simak teks berikut. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini, diketahui terdapat 2 jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Nah, peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut dengan bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa keseimbangan lingkungan itu atau ekosistem ini dapat terganggu karena 2 hal ya. Yang pertama itu faktor alami dan yang kedua itu faktor manusia. Faktor alami itu biasanya disebabkan oleh bencana alam ya dalam hal ini. Nah, artinya tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan yang kedua itu faktor manusia biasanya itu disebabkan karena ulah manusia sendiri. Contohnya seperti pada gambar sebelumnya tadi. Nah, ini ya salah satunya. Kemudian kita lanjutkan. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan. Kemudian perburuan hewan hutan yang tidak terkendali termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Nah, terkadang manusia itu secara tidak sadar mereka melakukan hal-hal yang membuat keseimbangan ekosistem itu terganggu. Contohnya ya seperti yang tadi ya, sudah disebutkan, seperti misal ketika ada suatu proyek yang dibuat oleh manusia untuk membuat sebuah pemukiman perumahan atau membuat pabrik ya. Nah, itu kan membutuhkan lahan yang luas. Bagaimana cara mencari lahan yang luas? Nah, terkadang manusia itu berusaha mencari lahan yang luas dengan cara menebang pohon di hutan, kemudian juga bisa dengan pembakaran hutan. Nah, jadi si lahan yang ada di hutan tersebut setelah ditebang pohonnya secara sembarangan, secara berlebihan, dan pembakaran hutan, itu mereka jadikan sebagai lahan perumahan atau pabrik. Kemudian, penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem. Nah, dapat menghilangkan juga fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Kebakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan, serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Nah, ini ya, jelas sekali kalau kita merusak ekosistem hutan itu pasti akan menghilangkan komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Yang tadinya hutan itu berfungsi sebagai penahan air, kemudian sebagai penghasil oksigen. Ketika
manusia itu secara berlebihan menebang atau membakar hutan tersebut, maka fungsi-fungsi tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Nah, kemudian tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta punahnya beberapa jenis satwa, gitu ya. Kadang ketika hutan kita dirusak, nanti hewan-hewan yang tinggal di sana, apalagi hewan-hewan langka itu, mereka mau tinggal di mana lagi, gitu. Kemudian, kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah tempat zat-zat kimia berbahaya. Maaf, kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Nah, ada juga para petani yang menggunakan pupuk-pupuk buatan ya, kemudian juga cara membasmi hama dengan zat-zat kimia itu dilakukan secara berlebihan. Penggunaan zat kimia tersebut boleh sebetulnya dilakukan asal dalam dosis yang tepat, dalam takaran yang pas. Ketika digunakan secara berlebihan nanti akan membunuh gitu ya, bisa dikatakan membunuh komponen-komponen biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Lalu kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan lainnya. Bahkan pencemaran bunyi juga. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah, kita lihat di sini ya, ada sebuah gambar lagi nih. Ini merupakan upaya manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Tadi kita sudah membahas mengenai pengaruh tindakan manusia terhadap kerusakan ekosistem. Sekarang bagaimana nih caranya upaya manusia dalam memelihara ekosistem? Kita simak ya. Manusia itu dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, seringkali manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada pada keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru malah mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan yang menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Nah, yang namanya manusia pasti punya sisi egois ya, artinya seperti ini. Manusia itu hanya memikirkan yang menjadi kebutuhannya saja tanpa memikirkan efek atau akibat dari tindakan yang dilakukannya. Contohnya ini, seorang nelayan, dia hanya berpikir bahwa dia harus mendapatkan tangkapan ikan yang banyak agar dapat dijual, kemudian dia mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi caranya itu ternyata salah. Karena dia ingin mendapatkan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat, malah menggunakan racun atau bahkan bom ya untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Nah, cara yang salah tersebut ternyata dapat mengganggu keseimbangan ekosistem ya secara tidak sadar. Nah, ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar. Nah, ada juga yang merusak ekosistem laut atau air itu dengan membuang limbah beracun ya. Kemudian, belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat ke tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk yang paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misal dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak. Atau ada juga dengan membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional yang dilindungi negara.
Nah, selain hal-hal besar di atas, itu ada hal-hal kecil. Kalau kita melakukan hal-hal yang tadi disebutkan itu kan cukup sulit ya bagi kita. Nah, ini ada hal-hal yang mungkin bisa diterapkan nih di tingkat rumah tangga. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Dan bisa juga mungkin dengan tadi ya, untuk menghindari pencemaran lingkungan karena sampah yang menumpuk, kita bisa dengan cara mengurangi pembuang sampah sembarangan, dengan menggunakan cara memilah sampah seperti yang kita lakukan di sekolah ya. Nah itu merupakan salah satu upaya dalam pemeliharaan ekosistem. Maka jangan lupa ya untuk terus menerapkan, apa namanya, membuang sampah sesuai dengan kategorinya, gitu. Kita jaga lingkungan alam kita ya supaya bisa lebih lestari. Nah, kita membaca lagi ya. Nah, ini merupakan bahasan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Masih ingat tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ini berikut ini ada sebuah teks merupakan hasil dari oh iya, ini itu merupakan Sumpah Pemuda ya. Nah, Sumpah Pemuda itu dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini ada teksnya di sini ya, bisa kalian baca sendiri. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Nah, pada saat peristiwa Sumpah Pemuda, yang menjadi poin penting dari kejadian itu adalah bahasa sebagai bahasa persatuan. Apa bahasa kita? Yaitu bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalian tahu ya, bahwa di seluruh Indonesia ini terdiri dari berbagai macam keanekaragaman, termasuk salah satunya adalah bahasa. Jadi kita itu memiliki bahasa yang beragam ya, bahasa daerahnya itu berbeda-beda. Kemudian karena adanya perbedaan itu perlu dilakukan hal-hal yang membuat kita menjadi bersatu ya. Contohnya adalah bahasa ini. Kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, saat ini teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nah, sekarang itu kan banyak sekali ya media komunikasi. Ya contohnya yang sering kita pegang saat ini yaitu handphone. Nah, handphone atau smartphone ini merupakan alat komunikasi sebetulnya memudahkan kita ya dalam berkomunikasi. Apalagi ketika sekarang kita pada saat masa pandemi seperti ini. Ketika kita tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman, dengan guru-guru kita masih bisa berkomunikasi dengan menggunakan handphone kita. Tetapi ternyata ada kekurangannya. Kadang apa yang kita sampaikan, apa yang kita maksud di dalam pesan itu tidak tersampaikan dengan baik. Jadi apa yang diterima oleh penerima pesan itu kadang-kadang pesannya berbeda. Jadi tetap saja ya komunikasi yang paling baik itu adalah berkomunikasi secara langsung, secara tatap muka. Nah, ini merupakan akhir dari video kali ini ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Untuk tugasnya nanti Ibu sampaikan langsung melalui grup WhatsApp saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.